لله الذي أنزل علينا نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيني وأوصيكم بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الأحباء الكرام والأعزاء الأجلاء والكرماء، حاضرين معاشر المسلمين، jamaah sidang salat Idul Fitri Musalla Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui tempat waktu yang penuh dengan keberkahan ini, izinkanlah kami selaku khatib yang bertugas pada pagi hari ini menyampaikan wasiat taqwa, yang wasiat taqwa ini merupakan rukun khutbah. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedari tadi malam, dari satu masjid ke masjid yang lainnya, dari satu musala ke musala yang lainnya, dari satu majlis ta'lim ke majlis ta'lim yang lainnya, gema berkumandang para umat muslimin wal muslimat di seantero penjuru dunia ini. Mereka semua melafazkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Mereka melafazkan kalimat tasbih, subhanallah bihamdi. Mereka melafazkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Seraya mereka mengagungkan asma Allah, seraya mereka merasakan satu kemenangan daripada perjuangan. Perjuangan itu merupakan madrasatul Ramadan yang alhamdulillah baru saja kita selesaikan. Dan perlu kita ketahui, satu ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul bersama para sahabat-sahabat. Lalu tiba-tiba beliau berkata, "Bakkatis samawati wal ardh." Menangis seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Wal malaikatu yaqulu musibatun li ummati sayyidina Muhammad. Dan malaikat berkata, musibah, musibah, musibah untuk umat Muhammad. Qila ya Rasulullah, ayyu musibah? Maka sahabat berkata, wahai Rasulullah, musibah apa? Dhihabu Ramadan. Telah perginya bulan Ramadan yang baru saja kita lewatkan kemarin, yang artinya semua yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pun mudah-mudahan menjadi amal baik dan catatan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah bersabda, "Uhduru al-mimbar." Satu pagi Rasulullah menyerukan kepada umat muslim, untuk kalian semua wahai para sahabat, hadirlah kalian tempat melaksanakan sholat Id. Untuk apa? Melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka ketika para sahabat sudah berkumpul semuanya untuk sama-sama ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, maka Rasulullah dengan gagahnya beliau menaiki anak tangga. Falamma irtaqa darajatul ula faqala, walamma irtaqa darajatul thaniyah faqala, walamma irtaqa darajatul thalithah faqala. Tiba-tiba Rasulullah ketika menaiki anak tangga yang pertama untuk naik ke atas mimbarnya, beliau berkata, menaiki anak tangga yang kedua, beliau pun berkata, menaiki anak tangga yang ketiga pun beliau berkata. Maka sahabat yang hadir pada saat itu berkata, ya Rasulullah, laqad sami'na al-yawma minka syai'an
lam nakun nasma'u. Ya Rasul, kami sering dengar ucapanmu, tapi belum pernah kami mendengar ucapan seperti ini. Apa hikmahnya ya Rasulullah? Apa yang perlu dan bisa kami ketahui ya Rasulullah? Tiba-tiba engkau berkata amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Falamma irtaqala darajatal ula." Maka ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, tiba-tiba Jibril datang menghampiriku lalu berkata, "Mu'addan man adraka Ramadhana lam yughfar lahu." Wahai Rasulullah, ketahuilah, tidak mendapatkan rahmat Allah, jauh dari Allah, seseorang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak terampuni lantaran Ramadan tersebut. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan Ramadan tersebut. Dia bisa aja tinggal pikirin tuh puasa. Bahkan fenomena yang terjadi di hadapan mata kita hari ini, saat ini, mungkin tahun ini, orang-orang tak lagi malu mereka mempertontonkan ketidakpuasaan mereka di hadapan khalayak orang-orang yang sedang berpuasa. Dengan pedenya mereka berkata, orang yang berpuasa harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Nauzubillah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu min dhanbihi ma taqaddama." Sesiapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan secara iman, ihsan, mengharap ridha Allah, maka ia akan mendapati dirinya terampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Itu sebuah tiket dari Rasulullah bahwasanya kita kalau memanfaatkan bulan Ramadan maka akan ada balasan yang luar biasa. Pak Ustaz, saya baru taubat 2 hari yang lalu. Saya merasa bersalah, saya tidak puasa kemarin-kemarin. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Qadha setelah Ramadan, ganti. Yakinkan bahwasanya kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung kita semua yang hadir di sini bisa melaksanakan tarawih pada malam hari, berpuasa pada siang harinya. Betul kata seorang yang bernama Ibnu Ka'ab, bahwasanya nanti pada hari kiamat ada 2 yang akan meminta syafaat kepada Allah untuk kita. Pertama, puasa akan memintakan syafaat kepada Allah untuk kita. Ketika kita hendak dimasukkan ke dalam api neraka dan dihisab, maka puasa berkata, "Ya Allah, ini orang siangnya dia berdahaga, menahan lapar, menahan haus demi diriku, yaitu puasa. Dan malamnya mereka tidak tidur, mereka qiyamul lail, mereka membaca Al-Quran. Maka izinkan aku untuk memintakan syafaat untuk mereka." Maka Allah pun memberikan izin untuk memberikan syafaat. Pun yang satunya lagi, Al-Quran. Al-Quran akan memintakan syafaat kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut membacanya walaupun orang tersebut dalam keadaan letih dan lesu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima puasa kita semua yang hadir pada hari. Itulah makna amin yang pertama. Celaka, binasa, jauh dari Allah. Orang yang menemukan Ramadan tapi dia tidak terampunkan karena Ramadan. Falamma irtaqa darajatul tsani. Maka ketika menaiki anak tangga yang kedua, Rasulullah pun bilang amin. Ternyata hikmahnya, Jibril berkata, "Wahai Muhammad, bu'dan, celaka, jauh dari rahmat Allah. Man dzukira ismi falam yusalli alaihi." Disebutkan namaku di hadapannya, tapi dia enggan membaca selawat pada diriku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa yang membuat kita enggan berselawat kepada Rasulullah? Apa yang membuat kita malas-malasan untuk bersalawat kepada Rasulullah?
Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering mengilustrasikan bagaimana rasanya nanti ketika nanti pada masyhad kita berhadapan dengan Rasulullah, kita bertatap muka dengan Rasulullah, tapi Rasulullah tak mengenali kita. Bagaimana rasanya nanti ketika kita berhadapan dengan Rasulullah, ketika kita menyapa, wahai Rasulullah, Rasulullah berkata, "Kau siapa?" Ternyata satu-satunya yang akan bisa dideteksi oleh Rasulullah adalah seseorang yang gemar dan melazimkan membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sadar tangan kita penuh dengan maksiat. Kita sadar mata kita penuh dengan maksiat. Kita sadar mulut kita sering ghibah. Kita sadar telinga kita belum mau mendengarkan nasihat-nasihat. Bahkan kaki dan tangan kita belum mau kita ayunkan untuk datang ke mushola atau ke masjid untuk sholat berjamaahkah atau untuk menimba ilmu di majlis ilmu. Tapi yang kita pengen adalah nanti ketika kita berpapasan dengan Rasulullah pada masyhad, walaupun tangan kita nggak bisa menyium tangan Rasulullah, walaupun mata kita hanya bisa memandang Rasulullah, tapi minimal kita tahu bahwasanya yang ada di hadapan kita adalah Rasulullah. Bagaimana rasanya kalau saat ini kita ngejaki ya Rasulullah? Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat oleh Rasulullah. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna yang kedua. Bu'dan, celaka, binasa. Orang yang disebutkan nama Rasulullah tapi dia tidak mau berselawat. Falamma irtaqa darajatal thalithah. Maka ketika dia menaiki anak tangga, beliau menaiki anak tangga yang ketiga. Beliau berkata amin. Ternyata hikmahnya adalah bu'dan man adraka abawaihi lam yughfar. Bu'dan man adraka abawaihi lam yughfar lahu. Celaka, binasa, jauh dari rahmat Allah. Orang yang menemui orang tuanya tapi dia tidak terampunkan karena orang tua. Artinya dia sia-sia itu orang tuanya selama masih hidup. Wahai anak-anak muda, mumpung orang tua kalian masih ada, hormatlah kalian kepada orang tua kalian. Kalian akan merasakan kesedihan yang hari ini kami orang-orang yang telah ditinggalkan oleh orang tua kami. Ketika orang tua kalian sudah tidak ada, kalian akan merasakan. Dulu kami masih kecil, digendong, diajak kami dituntut untuk sama-sama melaksanakan sholat Id seperti yang hari ini kita laksanakan. Rasa itu masih terbayang-bayang dalam sarubari kita dan dalam bayangan kita. Kayak apa rasanya seseorang yang nanti orang tuanya masuk dalam surga tapi anaknya masuk dalam neraka. Alhamdulillah. Mumpung orang tua kalian masih ada, hormati orang tua kalian, hormati ibu kalian. Bahkan di dalam Islam mengajarkan, walaupun orang tua kita beragama beda dengan kita, di luar agama kita, pun kita wajib menghormati. Satu ketika Sayyidah Asma, anak daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari pernikahan beliau yang pertama, istrinya mendatangi daripada Sayyidah Asma, yang istrinya Abu Bakar Siddiq yang pertama itu masih memeluk agama nenek moyang, belum masuk agama Islam. Maka Sayyidah Asma bertanya, "Ya Rasulullah, ibuku datang, apa uhdiha? Boleh enggak saya itu memberikan hadiah kepada beliau, kepada dirinya? Ihdiha, berilah hadiah kepada dia." Islam sampai sebegitu ingin mengajarkan bahwa walaupun berbeda agama tetap kita mesti menghormati orang tua kita. Bahkan
Nabiullah Ibrahim pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Berbuat baiklah kepada keduanya di dunia walaupun berbeda keyakinan. Yang artinya hari ini mesti kita yakinkan bahwasanya tiada pintu surga terbaik melainkan tiket yang diberikan oleh Allah. Banyak orang baik yang melakukan main di luar, tapi untuk orang rumah, kepada ibunya kah, kepada istrinya kah, kepada anak-anaknya kah? Ternyata hari ini orang-orang lebih mementingkan pencitraan daripada berbuat baik kepada lumbung yang semestinya kita berbuat baik kepada mereka, yaitu orang-orang terdekat kita. Maka dari itu hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan pada orang-orang tua kita. Masih hidup. Jangan kau wafatkan ya Allah mereka dalam keadaan sunnah. Kalau seandainya hari ini orang tua kita semua telah dia, saya dan kita semua hakul yakin orang tua kita hari ini sedang tersenyum melihat kita. Oh, saya anak-anakku, kalian sudah dekat dengan Allah, maka aku pun akan membanggakan diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada sebuah nilai baik yang mesti kita ubah. Yang tadinya kita Ramadan mungkin malas-malasan berjamaah, setelah Ramadan makin semangat berjamaah. Yang tadinya kita malas-malasan untuk menuntut ilmu, setelah Ramadan datang ke majelis ilmu. Yang tadinya kita mungkin agak pelit dengan orang rumah kita, ingatlah kalian, lumbung terbaik dan pahala yang paling banyak adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka berbuat baiklah kepada mereka sehingga mereka tersenyum kepadamu dan Allah pun akan tersenyum melihatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayo kita angkat tangan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih banyak atas nikmat yang kau berikan sampai detik ini ya Allah. Ya Allah, terima kasih banyak atas nikmat yang kau berikan sampai detik ini ya Allah. Kami tak pernah meminta untuk mata ini dapat melihat, tapi kau berikan untuk kami ya Allah. Kami tak pernah meminta untuk mulut ini dapat berbicara, tapi kau berikan ya Allah. Kami tak pernah meminta tangan ini sempurna dengan jari-jarinya, tapi kau berikan ya Allah. Kami tak pernah meminta kaki ini dapat berjalan, tapi kau berikan ya Allah. Karena kami yakin sifat Rahman dan Rahimmu itu selalu ada pada dirimu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah puasa kami yang baru saja kami selesaikan. Jadikanlah itu sebagai tebusan dosa-dosa kami yang pernah kami perbuat di masa yang lalu. Ya Allah, ya Rahman, terimalah sedekah dan zakat kami sehingga zakat tersebut dapat mensucikan diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sehatkanlah orang-orang tua kami. Berikanlah mereka keberkahan, berikanlah mereka keselamatan, berikanlah mereka husnul khatimah di akhir hayatnya. Jadikanlah mereka orang-orang yang nanti akan membanggakan kami selaku anak-anaknya di hadapan-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, manfaat ilmunya di dunia wal akhirah. Jadikanlah anak-anak kami yang akan membersihkan di telinga kami pada ketika kami sedang sakaratul maut. Wahai bunda, wahai ayah, wahai bapak, wahai ibu, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Jadikanlah anak-anak kami yang mentalkinkan kami ketika kami sedang sakaratul maut. Allahumma ya Rabbana ya Allah, izinkanlah kami semua yang hadir dapat berziarah ke makam Rasul-Mu ya Allah. Izinkanlah kami semua yang hadir di sini yang sudah tak dapat membendung rasa rindu kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikanlah kami syafaat darimu. Allah sebagai saksinya,
Jadikanlah kami sebagai umat-Mu yang diakui nanti ya Rasul. Jadikanlah kami sebagai umat-Mu yang Kau janjikan sa'antazirukum fil hud. Kalian wahai umatku akan aku tunggu di telaga Hud, dan mulut kalian aku akan berikan minuman dari telaga Hud. Ya Rasulullah, pandang kami nanti pada hari kiamat, sehingga kami dapat menjadi umatmu yang Kau akui, bukan kami hanya mengaku-ngaku umatmu. Allahu Akbar walillahil hamd wa qul rabbi ighfir warhamhu anta khairur rahimin.